Halo, selamat jumpa dengan kami tim pengajar nutrisi ternak unggas dan ruminansia. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan materi kebutuhan energi dan protein untuk unggas periode bertelur atau layer. Subcapaian mata kuliah dari materi ini adalah agar mahasiswa mampu menganalisis kebutuhan energi dan protein untuk ayam periode layer. Ayam petelur adalah ayam-ayam yang betina dewasa yang dipelihara secara khusus untuk diambil telurnya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa ayam ras petelur merupakan strain unggul yang mempunyai daya produktivitas yang tinggi, baik jumlah maupun bobot telurnya. Ayam betina mulai bertelur pada umur 20 minggu. Produksi telur dapat dinyatakan dalam persen yang dikenal dengan istilah Henday, yakni perbandingan antara jumlah telur yang dihasilkan dengan jumlah ayam pada hari tersebut. Produksi Henday untuk awal produksi sekitar 5%, seiring bertambah umur produksi telur, Henday meningkat mencapai puncaknya pada umur 30 minggu. Selanjutnya produksi telur secara bertahap menurun, ayam mulai diakhir pada umur 80 minggu, saat produksinya sangat rendah sekali yang secara ekonomis tidak layak lagi untuk dipelihara. Fase produksi telur dibagi menjadi dua fase. Fase pertama yaitu dari awal produksi sampai umur 42 minggu. Pada fase ini masih terdapat pertambahan bobot badan, dan fase kedua umur di atas 42 minggu. Dianggap sudah tidak terjadi lagi pertambahan bobot badan. Dari segi bobot telur, fase 1 memiliki rata-rata bobot telur yang lebih rendah dibandingkan fase kedua. Fase produksi telur pada ayam petelur Leghorn putih badan ringan. Fase pertama dimulai periode umur 22 sampai 42 minggu. Ayam mulai bertelur pada umur 22 minggu dengan bobot awal rata-rata 1.350 gram dan rata-rata konsumsi langsung 75 gram per ekor per hari. Produksi telur diawali 5%, meningkat menjadi 85% dan produksi puncaknya pada 90%. Bobot badan awal fase 1 umur 22 minggu itu sebesar 1.350 gram, meningkat menjadi 1.800 pada akhir fase 1 yaitu pada umur 42 minggu. Berat telur awal produksi pada umur 22 minggu itu 40 gram, kemudian meningkat menjadi 56 gram pada umur 42 minggu. Fase 2 dimulai umur 42 sampai 72 minggu. Pada fase ini sudah tidak terjadi lagi pertambahan bobot badan. Perhitungan kebutuhan protein per ekor per hari untuk ayam periode layer Leghorn putih tipe ringan. Kebutuhan protein per ekor per hari dibutuhkan untuk produksi sebutir telur, untuk hidup pokok, dan untuk pertumbuhan jaringan dan bulu. Fase 1 produksi rata-rata 78%, sedangkan pada fase kedua produksi telur rata-rata 72%. Meskipun demikian, untuk perhitungan kebutuhan protein untuk produksi telur dirangsang untuk produksi 1 butir per hari atau produksi Henday 100%. Fase kedua, fase 1 berat telur rata-rata 52 gram. Meskipun demikian, untuk perhitungan kebutuhan protein untuk produksi telur dirangsang untuk berat telur 56 gram. Sedangkan pada fase 2 itu dirangsang untuk berat telur 62 gram. Untuk mengetahui kebutuhan protein produksi 1 butir telur, kita bisa mengacu kepada kandungan protein telur, rata-rata berat telur, dan efisiensi penggunaan protein. Telur mengandung protein sekitar 12%. Pada fase 1 berat telur dirangsang agar rata-rata berat telur 56 gram dan efisiensi penggunaan protein sebesar 55%. Sehingga pada fase 1 kebutuhan harian untuk 1 butir telur adalah diperoleh dengan kandungan protein telur yaitu 12% dikali berat telur yaitu 60 gram dibagi efisiensi penggunaan protein sebesar
55%. Sehingga kebutuhan protein untuk satu butir telur per hari pada fase 1 adalah 12,2 gram per hari. Sedangkan pada fase kedua, berat telur dirangsang agar rata-rata berat telurnya itu 62 gram dan efisiensi penggunaan proteinnya 55%. Sehingga pada fase 2 kebutuhan protein harian untuk satu butir telur adalah kandungan protein telur sebesar 12% kali berat telur pada fase kedua yaitu 62 gram dibagi efisiensi penggunaan protein, sehingga kebutuhan protein untuk satu butir telur per hari untuk fase kedua adalah sebesar 13 gram per hari. Kebutuhan harian untuk hidup pokok. Kebutuhan harian protein untuk hidup pokok mengacu kepada kehilangan nitrogen endogen dari ekstreta termasuk kehilangan bulu untuk ayam dewasa, yaitu sekitar 201 mg per kilogram bobot metabolik. Pada fase 1 rata-rata bobot badan leghorn putih berbadan ringan itu sekitar 1,5 kg dengan efisiensi penggunaan protein 55%, sehingga kebutuhan protein harian untuk hidup pokok itu adalah sebesar 201 dikali bobot badan metabolik dibagi efisiensi penggunaan protein sekitar 3.005 mg per hari atau 3 gram per hari. Sedangkan pada fase 2 rata-rata bobot badan leghorn putih itu sekitar 1,8 kg dengan efisiensi penggunaan protein 55%, sehingga kebutuhan protein harian untuk hidup pokok pada fase kedua yaitu sebesar 3,4 gram per hari. Kebutuhan harian protein untuk pertumbuhan masih diperlukan pada fase 1. Diperkirakan selama 105 hari pada fase 1 masih ada pertambahan bobot badan sekitar 450 gram. Karena rata-rata bobot badan awal fase 1 yaitu 1.350 gram dan akhir fase 1 rata-rata bobot badan ada sekitar 1.800 gram. Dengan anggapan kandungan protein karkas sekitar 18% dan efisiensi penggunaan protein 5%, sehingga kita dapat mencari kebutuhan harian protein untuk pertumbuhan jaringan. Yaitu kita peroleh selisih bobot badan di awal dan di akhir periode, kemudian dikali protein karkas dibagi efisiensi penggunaan protein itu sebesar 147,3 gram selama fase 1. Itu selama 150 hari, sehingga kebutuhan protein hariannya adalah 1,4 gram. Untuk fase 2 dianggap sudah tidak ada lagi pertumbuhan, sehingga kebutuhan protein untuk pertumbuhan jaringan dianggap 0. Kemudian kebutuhan harian untuk pertumbuhan bulu itu masih diperlukan pada fase 1. Bobot bulu ayam diperkirakan 7% dari bobot badan, ya, dengan kandungan protein bulu ayam itu sekitar 82% dan nilai efisiensi penggunaan proteinnya 55%, sehingga kita dapat mencari kebutuhan protein untuk pertumbuhan bulu selama fase 1, ya, selama 150 hari. Sehingga kebutuhan protein untuk bulu selama fase 1 selama 150 hari yaitu sekitar 49,69 gram, ya. Kemudian rata-rata kebutuhan protein untuk bulu selama fase pertama itu kita tinggal bagi dengan lamanya periode selama periode pertama yaitu 105 hari, sehingga kebutuhan protein untuk bulu ayam selama fase 1 adalah 0,4 gram per hari. Untuk fase kedua akan dianggap sudah tidak lagi pertumbuhan bulu, sehingga kebutuhan protein untuk pertumbuhan bulu dianggap 0. Kebutuhan protein total harian yang telah kita hitung sebelumnya pada leghorn putih berjenggot tunggal untuk sebutir telur, untuk hidup pokok, untuk pertumbuhan dan pertumbuhan bulu sekitar 17 gram, ya, baik pada fase 1 maupun fase kedua seperti yang terlihat pada tabel berikut. Kalau kita bandingkan berdasarkan hasil kajian Scott dan kawan-kawan, kebutuhan harian untuk leghorn putih berjenggot tunggal untuk mencapai produksi yang optimal yaitu 75-80% itu membutuhkan protein sekitar 17,5 sampai 18 gram per hari, ya, ketika diberi ransum yang berbasis bungkil kedelai dan jagung.
Untuk memprediksi kebutuhan harian asam amino untuk ayam petelur Leghorn putih, kita bisa menggunakan rumus McDonald dan Morris tahun 1985. Untuk mencari perharinya, itu dengan menggunakan 9,99 berat telur dalam gram ditambah 73 kali bobot badan dalam kilogram. Untuk metionin, kebutuhan perhariannya dalam miligram itu 4,77 kali berat telur ditambah 31 kali bobot badan. Kemudian untuk triptofan, kebutuhannya miligram per hari, itu diperoleh dengan cara mengalihkan 2,62 kali berat telur ditambah 11 dikali bobot badan. Sehingga kita bisa lihat kebutuhan untuk ayam Leghorn putih pada fase 1, 2 untuk lisin, metionin, dan triptofan. Kandungan protein dan asam amino ransum untuk unggas. Ketika kita menentukan kebutuhan kandungan protein dan asam amino ransum, harus diperhatikan tingkat konsumsi ransum agar protein dan asam amino yang dikonsumsi itu memenuhi kebutuhan. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi dan kebutuhan protein diantaranya adalah besar dan bangsa ayam, temperatur lingkungan, tahap produksi, perkandangan, uang tempat makan per ekor, dalamnya tempat makan yang dijalankan secara otomatis, dipotong tidaknya paruh untuk bertelur, luas ruang untuk ayam, air minum, dingin dan bersih, tingkat penyakit, dan hubungan besar dan bangsa ayam terhadap konsumsi ransum dan kebutuhan protein. Konsumsi ransum untuk tipe berat lebih besar dibandingkan tipe ringan. Kebutuhan protein perharinya juga untuk tipe berat lebih besar dibandingkan tipe ringan. Ketika ayam diberi ransum pada tingkat energi yang sama, untuk tipe berat konsumsi ransum sekitar 150 gram per hari. Kebutuhan protein 24 gram per hari. Sehingga protein ransum yang harus disediakan adalah kebutuhan protein per hari 24 gram dibagi konsumsi ransum per hari sebesar 150 gram dikali 100%, sehingga protein ransum yang harus disediakan adalah 16%. Untuk tipe ringan pada tingkat energi yang sama, konsumsi ransum lebih rendah dibandingkan untuk tipe berat, yakni 100 gram. Kebutuhan protein hariannya 17 gram per hari, lebih rendah dibandingkan tipe berat. Sehingga kandungan protein ransum yang harus disediakan adalah kebutuhan protein harian sebesar 17 gram dibagi konsumsi ransum per hari 100 gram dikali 100% sebesar 17%. Pengaruh efek temperatur lingkungan terhadap kandungan protein ransum. Contoh ayam Leghorn putih tipe ringan yang dipelihara di daerah dingin dibandingkan dengan yang dipelihara di daerah panas. Ayam yang dipelihara di daerah dingin konsumsi ransum 100 gram per hari. Kebutuhan protein 17 gram sehari, sehingga kandungan protein ransum yang harus disediakan adalah kebutuhan protein per hari 17 gram dibagi konsumsi ransum kali 100% sebesar 17%. Untuk ayam yang dipelihara di daerah panas, konsumsi ransumnya 90 gram per hari, lebih rendah dibandingkan di daerah panas. Untuk kebutuhan protein 17 gram per hari, sama dengan yang dipelihara di daerah dingin. Sehingga kandungan protein yang harus disediakan adalah kebutuhan protein harian 17 gram per hari dibagi konsumsi ransum per hari 90 dikali 100%, sehingga protein ransum yang harus disediakan sebesar 19%. Kesimpulannya, untuk ayam stand yang sama pada tingkat energi ransum yang sama, kandungan protein ransum di daerah panas harus lebih tinggi dibandingkan di daerah dingin. Kebutuhan protein untuk produksi telur ayam Leghorn putih supaya dapat konsumsi protein 17 gram per hari. Konsumsi ransum 80 gram per hari itu membutuhkan protein dalam ransum sebesar 21,2 gram. Pada tabel
terlihat bahwa semakin tinggi tingkat konsumsi ransum, maka protein dalam ransum makin rendah. Kandungan protein ransum yang lebih rendah dari 14,5% pada tabel yang ditampilkan sebelumnya itu tidak diperlihatkan. Karena pada protein di bawah 14,5% memiliki asam amino yang tidak seimbang. Bisa diberikan pada tingkat protein yang rendah apabila ke dalam ransum tersebut ditambahkan asam amino sintesis, yakni asam amino metionin dan lisin, untuk memperbaiki keseimbangan asam amino sehingga efisiensi penggunaan protein menjadi lebih baik. Penyesuaian tingkat protein dan tingkat energi ransum, ayam dapat menyesuaikan dan mencocokkan agar mendapat energi yang cukup pada tingkat energi metabolisme 2.500 sampai 3.300 kilokalori per kilogram. Ketika diberi ransum dengan tingkat energi yang rendah, konsumsi ransum meningkat. Sebaliknya, ketika diberi ransum energi tinggi, konsumsi ransum menjadi rendah. Kandungan protein harus disesuaikan dengan kandungan energi metabolisme ransum agar imbangan energi dan protein dapat mencukupi kebutuhan protein minimum. Imbangan energi metabolisme dan protein pada ayam leghorn putih untuk mencukupi kebutuhan protein minimum adalah antara 175 sampai 180. Untuk daerah iklim panas, imbangan energi metabolisme dan protein dikurangi 15%, sehingga syarat untuk konsumsi protein minimum 17 gram per hari tercukupi. Prediksi kebutuhan energi per hari untuk unggas produksi telur pada temperatur 21 derajat Celcius. Kebutuhan energi metabolisme total diperoleh dari jumlah energi metabolisme untuk maintenance, energi metabolisme aktivitas, dan energi metabolisme untuk produksi satu butir telur. Energi metabolisme untuk maintenance bisa diprediksi dari energi neto basal, di mana energi metabolisme maintenance sama dengan energi neto basal dibagi 0,82. Ini karena dari makanan yang dimetabolisme itu diproduksi sekitar 18% sebagai heat increment. Energi metabolisme untuk maintenance yang diprediksi dari energi neto basal, di mana energi neto basal itu untuk ayam dewasa itu sebesar 83 kilokalori per bobot badan metabolik. Contoh ayam yang bobot badannya 1,75 kg, Nah ini dengan perhitungan bahwa energi neto basal itu adalah 83 kilokalori per bobot badan metabolik, sehingga untuk ayam yang beratnya 1,75 itu membutuhkan energi neto basal sebesar 126 kilokalori per hari. Kalau dikonversi ke energi metabolisme maintenance itu sebesar 154 kilokalori. Kemudian energi metabolisme untuk aktivitas. Energi untuk aktivitas itu diperkirakan 37% dari energi metabolisme maintenance. Sehingga energi metabolisme untuk aktivitas diperkirakan sebesar 57 kilokalori. Sedangkan energi metabolisme untuk satu butir telur itu diperkirakan sebesar 86 kilokalori. Sehingga energi metabolisme total yang dibutuhkan diperoleh dari jumlah energi metabolisme maintenance, energi metabolisme untuk aktivitas, dan energi metabolisme untuk satu butir telur. Sehingga total energi yang dibutuhkan per hari sebesar 297 kilokalori per hari. Pengaruh temperatur lingkungan terhadap keseimbangan energi ayam white leghorn putih. Pada grafik berikut ini diperlihatkan
bagaimana pengaruh temperatur lingkungan dari temperatur 10 derajat Celcius meningkat menjadi 40 derajat Celcius. Kita bisa melihat semakin tinggi temperatur lingkungan, maka intake energi makin turun. Demikian juga untuk produksi panas tubuh juga menurun. Imbangan energi metabolisme dan protein hubungannya dengan iklim, syarat untuk mengkonsumsi protein 17 gram per hari. Pada tabel ditampilkan pengaruh tingkat energi ransum dan energi metabolisme 2.600 kilokalori per kilogram meningkat menjadi 3.350 kilokalori per kilogram terhadap konsumsi ransum dan konsumsi energi pada berbagai kondisi iklim, yakni iklim dingin dan iklim panas. Dan konsekuensinya terhadap kandungan protein yang harus tersedia dalam ransum agar syarat minimum konsumsi ransum 17 gram per hari. Makin tinggi tingkat energi ransum menyebabkan konsumsi ransum menurun, menyesuaikan agar energi untuk kebutuhannya terpenuhi. Pada tingkat energi yang sama, lingkungan iklim panas, ayam akan mengkonsumsi ransum lebih rendah. Konsekuensinya konsumsi energi turun bila dibandingkan dengan daerah iklim dingin. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa besarnya imbangan energi dan protein pada daerah iklim dingin berkisar antara 173 sampai 179 untuk memenuhi kebutuhan energi dan konsumsi protein 17 gram per hari. Sedangkan iklim panas, imbangan energi dan protein lebih rendah, yakni antara 158 sampai 162 untuk memenuhi kebutuhan energi konsumsi protein 17 gram per hari. Beberapa kemungkinan penyebab berkurangnya efisiensi penggunaan protein pada ayam periode bertelur, yaitu daya cerna. Tentunya semakin rendah daya cerna, efisiensi penggunaan protein juga akan menurun. Untuk daya cerna protein kasar dalam ransum unggas itu berkisar antara 75 atau sampai 90%. Atau rata-rata sekitar 85%. Demikian juga harus diperhatikan nilai hayati protein telur dibandingkan makanan atau ransum yang diberikan. Atau dengan kata lain, keseimbangannya harus sesuai dengan keseimbangan protein telur. Pada kesempatan ini juga kami akan tampilkan juga kebutuhan protein, kemudian energi metabolis, kalsium, fosfor, asam linoleat, dan asam amino untuk ayam pada periode layer atau petelur ya, pada berbagai umur dan tingkat konsumsi. Ini berdasarkan Lesson and Summer tahun 2005. Terima kasih, sampai jumpa pada materi berikutnya.